Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhria Akmalul Fitri, NIM 210512140002 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan HRN atau Highest Ratio Next. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan HRN, kemudian contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart, lalu contoh implementasi dalam kehidupan. HRN atau Highest Ratio Next merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapatkan jatah memproses, proses berjalan sampai selesai. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Sifat-sifat HRN ada dua, yaitu pertama, non-preemptive, yaitu jika ada proses CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diberhentikan sampai proses tersebut selesai. Yang kedua, yaitu prioritas dinamis, yang mana mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem operasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumus pendek, disesuaikan dengan nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan. Rumus prioritas dinamis seperti yang tertera pada gambar berikut, yaitu prioritas sama dengan waiting time ditambah burst time dibagi dengan burst time. Kelebihan dan kekurangan HRN. Kelebihannya yang pertama yaitu respon time-nya lebih cepat. Yang kedua, tidak terjadi starvation karena proses yang dimiliki atau proses yang memiliki prioritas dinamis. Kemudian setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Lalu kekurangannya yaitu biasanya terjadi overhead karena akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusi. Selanjutnya yaitu contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Seperti yang tertera di sini, terdapat sebuah proses yaitu P1, P2, P3, dan P4 dengan waktu tiba P1 yaitu 5, P2 2, P3 0, dan P4 3 dengan waktu lama P1 10, P2 8, P3 5, dan P4 2. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan waktu tiba atau arrival time dari yang terkecil yaitu P3 0, P2 2, P4 3, dan P1 5 seperti berikut yang sudah diurutkan. Selanjutnya yaitu menghitung alur schedule pada P3. Kenapa P3 yang dieksekusi terlebih dahulu? Karena waktu tiba yang paling kecil yaitu 0. Pada tabel mulai ini nilainya adalah 0 karena waktu tibanya yaitu 0, maka waktu mulainya juga 0. Kemudian rampung ini didapatkan dari waktu mulai ditambah dengan waktu lama yaitu 0 ditambah dengan 5 sama dengan 5
Kemudian lama tanggap atau respon time didapat dari rampung dikurangi dengan tiba, yaitu 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Gantt chartnya sebagai berikut. Gantt chart untuk P3 yaitu 0 sampai dengan 5. Setelah P3 sudah dihitung, kemudian kita akan menghitung proses selanjutnya yaitu P2, P4, dan P1 dengan menggunakan rumus prioritas, yaitu waiting time ditambah burst time dibagi dengan burst time. Perhitungan kali ini menggunakan rasio penalti dengan cara P2 kita hitung terlebih dahulu waktu sia-sianya, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 5 ini didapat dari rampung yang terakhir kali, yaitu rampung dari P3 yang bernilai 5. Lalu waktu tiba dari P2 maka menghasilkan 3. Jadi rasio penaltinya yaitu 3 ditambah 8 dibagi dengan 8 sama dengan 1,375. 8 ini merupakan waktu lama dari P2 atau burst time. Kemudian sama dengan perhitungan P2, kita juga menghitung P4 dan P1 dengan cara yang sama, yaitu 5 dikurangi waktu tiba dari P4 yaitu 3 sama dengan 2. Lalu rasio penaltinya yaitu 2 ditambah waktu lama dari P4 yaitu 2 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Kemudian P1 yaitu 5 dikurangi waktu tiba P1 yaitu 5 sama dengan 0. Kemudian rasio penaltinya yaitu 0 dengan burst time 10 dibagi dengan 10 yaitu 1. Jika dilihat dari rasio penaltinya, nilai yang tertinggi yaitu P4 dengan nilai rasio penalti yaitu 2, sehingga proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu yaitu P4 dengan nilai atau waktu mulai 5 diambil dari nilai rampung yang sebelumnya yaitu 5. Lalu 7, nilai rampung 7 ini didapat dari nilai mulai yaitu 5 ditambah dengan waktu lama yaitu 2, maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu lama tanggap yaitu didapat dari waktu rampung dikurangi dengan tiba yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4, sehingga Gantt chartnya untuk P4 yaitu 5 sampai dengan 7. Selanjutnya yaitu kita menghitung proses P2 dan P1 menggunakan prioritas juga seperti pada perhitungan sebelumnya, yaitu waktu sia-sia 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 7 ini didapat dari nilai rampung terakhir yaitu dari P4 yang bernilai 7, sehingga 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Lalu rasio penaltinya yaitu 5 ditambah dengan 8 yaitu burst time atau waktu lama dari P2 dibagi dengan burst time sama dengan 1,625. Begitu pula dengan P1, kita hitung dulu waktu sia-sianya yaitu 7 dikurangi dengan waktu tibanya P1 yaitu 5 ditambah 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Lalu rasio penaltinya yaitu
2 ditambah dengan burst time yaitu 10 dikurangi 10 sama dengan 1,2. Lalu kita lihat lagi dari rasio penalti ini, nilai yang paling besar adalah rasio penalti dari P2 yaitu 1,625, sehingga proses yang akan dieksekusi selanjutnya yaitu P2 dengan waktu mulai yaitu 7 didapat dari waktu rampung sebelumnya yaitu 7 dari P4, maka nilai mulai dari P2 yaitu 7, kemudian rampung yang didapat dari nilai waktu mulai ditambah dengan waktu lama yaitu 7 ditambah 8 sama dengan 15, dan waktu lama tanggap atau respon time-nya didapat dari rampung, nilai rampung, waktu rampung dikurangi dengan waktu tiba, 15 dikurangi 2 sama dengan 13, sehingga Gantt chart-nya yaitu dari 7 sampai dengan 15. Selanjutnya yang akan dieksekusi yaitu P1, yaitu langsung saja dengan 15 didapat dari rampung terakhir yaitu dari P2 sama dengan 15. Lalu waktu rampung ini didapat dari mulai ditambah dengan lama sama dengan 15 ditambah 15 ditambah 10 hasilnya 25. Lalu lama tanggap atau respon time-nya yaitu nilai rampung dikurangi dengan waktu tiba, sehingga 25 dikurangi 5 sama dengan 20, sehingga Gantt chart-nya yaitu dari 15 sampai dengan 25. Maka alur schedule secara konsep yaitu seperti berikut, yaitu diurutkan sesuai dengan waktu tiba terkecil yaitu dari 0 sampai dengan 5, tetapi alur schedule yang sebenarnya terjadi yaitu seperti berikut, yaitu P3 yang akan dieksekusi terlebih dahulu, lalu P4, kemudian P2, dan yang terakhir yaitu P1 dengan Gantt chart sebagai berikut. Contoh implementasi dalam kehidupan. Contohnya, di sebuah rumah sakit terdapat beberapa proses, di antaranya yaitu proses cek kesehatan, penanganan korban kecelakaan, donor darah, dan orang tes DNA. Pada proses ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan arrival time atau waktu tiba dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu donor darah dengan arrival time-nya 0, lalu penanganan korban kecelakaan dengan arrival time-nya 3, lalu cek kesehatan dengan arrival time-nya 4, dan yang terakhir orang tes DNA dengan arrival time-nya 6. Setelah diurutkan seperti ini, dilakukan perhitungan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dihitung terlebih dahulu dari donor darah karena memiliki arrival time-nya 0, dihitung. Setelah itu untuk proses penanganan korban cek kesehatan dan orang tes DNA ini dihitung rasio penaltinya menggunakan rumus prioritas, sehingga jika memiliki nilai rasio penalti lebih besar maka akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian setelah menghitung rasio penalti dari semua proses ini, memiliki alur sebagai berikut, yaitu
donor darah yang akan dieksekusi terlebih dahulu, lalu penanganan korban kecelakaan, lalu orang tes DNA, dan yang terakhir cek kesehatan. Ini adalah alur yang sebenarnya terjadi jika proses ini dilakukan dengan algoritma penjadwalan HRN atau Hayes Ratio Next. Itu tadi penjelasan atau pemaparan dari saya tentang HRN atau Hayes Ratio Next, mulai dari penjelasan tentang HRN, sifat-sifat HRN, kekurangan serta kelebihannya, kemudian contoh hitungan angka, tabel, dan Gantt chart, kemudian contoh implementasinya dalam kehidupan juga. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh yang menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.